semuanya, selamat datang di AI Chit Chat ke-9 malam ini. Sebelum mulai aku mau infoin dulu nih buat teman-teman yang baru pertama kali join. Acara ini kegiatan rutin yang bisa diadain setiap hari Sabtu. Jadi teman-teman yang malam minggu lagi kosong boleh banget ikutan ngumpul dan saling diskusi. Oh ya, kalau bisa teman-teman juga boleh banget nyalain kameranya. Nah, kali ini kita kedatangan Mas Cahya Wirawan yang membahas tema yang gak kalah keren juga dari tema-tema sebelumnya, yaitu Open Domain Chatbot with Indonesian GPT-2. Sedikit tentang Mas Cahya. Jadi Mas Cahya ini punya lebih dari 15 tahun pengalaman sebagai Linux System Engineer di 2 organisasi internasional yang ada di Wina, Austria. Terus Mas Cahya ini juga seorang open source software developer di berbagai domain seperti IT security, embedded systems, digital signal processing, dan sejak tahun 2017, machine learning dan NLP. Ini beberapa contoh proyeknya dengan tim Indonesia NLP. Ada multilingual speech recognition dalam 3 bahasa nih. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Dan ada model-model GPT-2 juga yang di-pretrain dengan banyak banget dataset bahasa Indonesia. Semuanya available di link ini yang aku share di chat. Sebelum mulai, ada sambutan dulu nih dari Head of Indonesia AI Community kita, itu Mas Angga. Halo Mas Angga. Oke, halo. Ya, silakan. Ya. Halo. Oke, selamat malam semua. Selamat pagi ya. Mas saya di sana pagi, Mas. Betul, Mas. Pagi apa siang ya? Sore. Di sini sore. jam 2 sore. Jam 2 sore. Oke. Ya, selamat sore Mas Cahya yang ada di tempat sekarang. Dan terima kasih sekali ya Mas Cahya. Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir setelah mungkin, mohon maaf nih teman-teman, pekan lalu sempat ketunda ya karena memang Mas saya sudah kondisinya lagi tidak fit ya Mas ya. Tapi alhamdulillah hari ini Mas saya sudah bisa hadir dan bisa berbagi topik yang menurut saya menarik terkait dengan topik NLP yang saat ini sedang sangat-sangat berpengaruh sekali ya di dunia NLP itu sendiri, yaitu terkait dengan algoritma transformer ataupun GPT-2 ya, salah satu produknya. Saya ingat banget tahun 2018 waktu pertama kali main AI gitu ya, dan kenalan dengan produk NLP, kayaknya transformer itu belum hadir kalau tidak salah. Waktu itu salah satu pencapaian besar di dunia NLP itu masih word to fact ya. Bagaimana teks itu yang tidak bisa langsung dipahami oleh mesin itu dibikin representasi yang kemudian bisa sangat-sangat diterima ya oleh mesin. Dan word to fact salah satu pencapaian di dunia riset NLP yang kemudian itu semakin menstimulus ya para researcher untuk kemudian terus mengembangkan bidang ini. Lalu kemudian disusul juga, setahu saya itu transformer memang diawali oleh salah satu algoritma yang diriset juga oleh peneliti dari OpenAI ya. Nama algoritmanya tuh sequence to sequence ya, sequence to sequence algorithm, yang itu kemudian menjadi cikal bakal juga dari transformer dan kemudian berkembang tuh. Efek dominonya tuh terasa sekali dari sequence model, transformer, lalu muncul BERT, dan lain-lain. Dan pada hari ini memang NLP bisa kita katakan gitu ya sedang mekar-mekarnya teman-teman, sedang mekar-mekarnya, dan menarik sekali nih kita kehadiran Mas Cahya ya, salah satu putra Indonesia yang kemudian terlibat banyak ya Mas Cahya ya di bidang-bidang NLP ini. Dan saya kagum sekali nih Mas Cahya yang profesinya sebetulnya bukan AI engineer ya Mas ya, software engineer kalau tidak salah ya, di network gitu ya. Tapi kemudian terlibat banyak di topik ini, dan itu bagi saya menginspirasi sekali gitu ya. Kadang saya mikir, saya udah pernah buat apa ya? Karena saya sendiri memang profesinya di bidang AI gitu ya, research engineer. Nah, tapi kemudian saya membaca profil Mas saya ini menginspirasi sekali, dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini bisa berbagi banyak ke teman-teman, dan nanti kita diskusi santai aja sih sebetulnya, ini nggak terlalu formal banget, jadi nanti kita bisa diskusi banyak dengan Mas Cahya ya terkait dengan topik transformer, GPT-2, termasuk chatbot gitu ya yang menggunakan bahasa Indonesia. Sekali lagi Mas Cahya, terima kasih udah berkenan untuk hadir, dan mudah-mudahan diskusinya bisa berjalan lancar malam ini.
Thank you. Makasih Mas Angga Ya, sambutannya. terima kasih. Nah, sekarang apa kabar Mas Caya? Udah sehat? Ya, baik. Di sini ya Mbak juga kan ada di Wina juga. Kebetulan Iya. cuacanya sedang bagus. Sebenarnya enakan jalan-jalan kalau Iya, cuaca bagus seperti ini. lagi cerah. Ya, kan jarang keluar rumah kalau lagi musim pandemi seperti ini. Baru selesai musim dingin juga ya. Oh ya, Mas Caya udah siap presentasinya? Bisa share screen? Ya. Saya share screen ya. Ya. Bisa? Bisa. Ya, selamat malam buat teman-teman di Indonesia. Terima kasih telah ikutan ya acara webinar ini. Dan terima kasih juga pada Mas Angga buat ya mengorganisasi acara ini juga dan mengundang saya di sini. Ya, tema hari ini kita tentang chatbot, terutama tentang open domain chatbot dengan menggunakan Indonesian GPT-2. Ya, mungkin semua orang sekarang udah tahu apa itu GPT-2, terutama orang yang bergerak di bidang machine learning sekarang. Ya, GPT-2 sebenarnya sih teknologi udah 3-4 tahun yang silam gitu ya. Sekarang udah banyak GPT yang lain seperti GPT Dry, GPT Neo, GPT-G dan sebagainya yang tentunya jumlah parameternya jauh lebih besar daripada yang GPT itu sekarang. Cuman karena keterbatasan resource buat Indonesia, jadi ya kita masih di bidang di GPT itu aja dulu. Ya mudah-mudahan nanti bisa berkembang selanjutnya. So, tema sekarang tentang open domain chatbot. Jadi rencananya saya mau menerangkan sedikit overview-nya, tapi terakhir atau kebanyakan nanti kita langsung hands-on aja gitu, pakai Google Colab. Mudah-mudahan kalian di teman-teman ada komputer langsung, jadi bisa langsung hands-on, pakai nyoba langsung gitu, supaya kita bisa langsung komunikasi kalau ada masalah dan ya bisa nyoba bareng gitu di Google Colab. Ya, chatbot menurut saya terbagi di dua bidang, satu task oriented chatbot dan kemudian open domain chatbot. Salah satu contoh dari task oriented chatbot itu ya yang kita sering pakai di Siri atau Alexa, ya, dan frameworks-nya misalnya Parlay dari Facebook atau Rasa chatbot dan atau juga yang basis bahasa Indonesia kita bisa pakai kata AI juga. Sedangkan di bidang open domain chatbot, salah satu yang pertama-tama atau yang terkenal sebelumnya di tahun 2018-2019 itu Hugging Face Conversational AI with Transfer Learning. Ini yang udah saya coba sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Kemudian Google Mina yang punya yang pakai parameter lebih dari 2 miliar parameter. Kemudian ya itu kira-kira tahun 2019-2020, awal tahun 2020. Kemudian muncul BlenderBot 1 dan kemudian BlenderBot kedua tahun kemarin dari Facebook yang ya jumlah parameternya sampai 9
miliar. Kemudian framework-nya juga bisa kita pakai dari Facebook Parlay. Yang pernah saya coba itu misalnya Hugging Face Conversational AI with Transfer Learning, itu pakai GPT-2 juga. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Indonesian GPT-2 yang pernah kita buat tahun kemarin atau setengah tahun yang lalu. Ada event dari Hugging Face yang memberikan kita akses ke TPU buat kira-kira 2 mingguan gitu kepada kita yang ikutan. Nah, kita pada saat itu membentuk tim kecil lah, kira-kira 5 orang gitu, yang ya kita mengumpulkan dataset dan kemudian kita pre-train datasetnya, yang kebetulan waktu itu kita bisa mengumpulkan lebih dari 30 GB dataset berbahasa Indonesia. Sebenarnya sih kita pengen lebih training lebih besar lagi gitu, cuman karena memikirkan waktunya nggak begitu banyak, jadi kita waktu itu cuma dapat waktu 2 minggu menggunakan TPU ya dari Google secara gratis, yaitu TPU versi 3 lah yang terakhir, ya yang hampir terakhir, yang mungkin yang sekarang udah versi 4 sih. Ya kita cuman bisa waktu itu pre-train yang small dan medium buat yang sebesar 29 GB. Kemudian waktu ada kesempatan lagi dapat TPU dari Google secara gratis, saya dan teman-teman pre-train lagi yang large model yang dengan dataset yang lebih besar lagi, sebesar 68 GB. Kalau dibandingkan dengan original GPT-2 dari OpenAI, mereka waktu itu ya 4 tahun yang lalu pre-train GPT-2 model dengan memakai dataset kira-kira 40 GB dataset berbahasa Inggris. Jadi ya kira-kira model GPT-2 kita ya kira-kira sebanding lah secara datasetnya. Ya, ini kalau ada yang mau nyoba demonya untuk GPT-2 bisa dicoba di alamat ini yang di Hugging Space. Mungkin saya bisa juga kasih contoh hasil dari ya GPT-2-nya. Ini misalnya salah satu ini di demonya yang saya kasih alamatnya sebelumnya. Nah, ya seperti mungkin kalian udah tahu semua, model GPT-2 itu ya atau regressive model yang dengan memakai model itu kita bisa membuat teks atau paragraf yang kita cuman perlu memberi beberapa kalimat sebelumnya, kata-kata sebelumnya. Jadi kata-kata yang dibuat itu berdasarkan kata-kata sebelumnya. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya kalau kita memberi prompt atau kata awal seperti ini, berikut ini beberapa penyebab kebanjiran di Jakarta. Nah, modelnya yang medium model dari yang kita buat, hasilnya lumayan bagus lah. Jadi dari segi gramatik udah bagus sekali, dan dari segi
semantik atau artinya gitu yang dibuat itu cukup bagus gitu. Misalnya seperti ini yang hasil yang dibuat itu benar-benar bagus menurut saya. Jadi berikut ini beberapa penyebab kebanjiran di Jakarta. Misalnya 1, banjir karena hujan terus-menerus selama 24 jam atau lebih tanpa henti dan tidak bisa dihentikan, sehingga air meluber ke jalan-jalan yang ada airnya. Ya, agak aneh dikit, cuman lumayan lah. Yang kedua, banjir terjadi akibat tersumbatnya saluran drainase oleh sampah, lumpur, atau material lainnya seperti batu dan sebagainya. Ya, ini salah satu contoh GPT-2 kita yang dibuat tahun kemarin. Kalian bisa nyoba sendiri dengan kalian juga bisa merubah-rubah parameternya, hiperparameternya, misalnya temperatur, sampling, dan sebagainya. Sedangkan model-modelnya ada beberapa model yang udah kita buat, yang small, medium, terus kita juga pernah fine tune lagi modelnya dengan beberapa Indonesian literatur. Ini sebenarnya ngumpulin cerita-cerita di internet dan kemudian fine tune model kita dengan buku cerita itu. Kemudian Mbak Galuh juga fine tune modelnya dengan abstrak dari papers berbahasa Indonesia. Nah, ini contoh abstrak yang contoh hasil dari aplikasi ini yang dibuat Mbak Galuh. Mungkin kalian udah tahu juga Mbak Galuh yang sering muncul juga di NLP. Mbak Galuh salah satu anggota tim kita di airesearch.id. Contohnya misalnya ini di bidang biologi, abstrak yang dibuat kalau kita memberikan kalimat seperti ini, identifikasi spesies secara molekular dan seterusnya, dan hasil dari modelnya yang di sentence atau abstraknya yang dihasilkan adalah seperti ini. Ya, saya sendiri nggak begitu ngerti tentang biologi, cuman kelihatannya lumayan lah, udah cukup keren. Nah, Nah, itu salah satu contoh dari model kita, GPT-2. Kemudian saya juga udah pernah buat ya model untuk demo untuk chatbot berdasarkan GPT-2 juga, ya, yang berdasarkan Hugging Face transfer learning juga. Contohnya ya ini. Nah, reload lagi. Ini contohnya yang sederhana yang pernah saya buat. Jadi ini persona chatbot. Jadi setiap botnya punya persona masing-masing. Misalnya Mbak Alicia ini personalitinya atau keterangan tentang personalitinya, misalnya belajar di MIT, tinggal di Malibu dan sebagainya. Nah,
Dari sini kita bisa ya chatting, karena modelnya saya training dengan memakai bahasa Indonesia dan sekaligus juga bahasa Inggris, jadi ternyata akhirnya botnya bisa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris juga gitu, ngerti. Misalnya ya, ini salah satu contohnya, dan bisa juga cerita sedikit tentang ya latar belakang sendiri atau cerita tentang empati misalnya. Cuman ini hasilnya belum begitu bagus karena masih ada kendala untuk mengontrol panjang kalimatnya, dan juga datasetnya belum begitu bagus atau belum begitu banyak. Nah, ini sebenarnya salah satu kendala atau kendala yang paling besar untuk membuat open domain chatbot di Indonesia itu datasetnya gitu. Kita belum kalau bahasa Inggris udah cukup banyak, atau banyak sekali dataset berbahasa Inggris. Cuman kalau bahasa Indonesia hampir nggak ada gitu. Kalaupun ada, ya mutunya nggak begitu bagus gitu. Pernah lihat itu dataset tentang ya di Twitter, jadi ya sulit untuk dipakainya. Nah, untuk chatbot ini yang pernah saya pakai, ya terpaksa harus translasi dari beberapa chatbot dataset berbahasa Inggris. Nah, sekarang kita langsung aja ke Google Colab. Kalau ada yang mau nyoba, bisa coba di alamat ini. Ini teksnya cukup besar, bisa dibaca? Bisa, Mas. Oke. So, ya, sebelumnya saya cek dulu apa Colabnya punya GPU atau enggak. Nah, sekarang pertama-tama kita install dulu transformer dan ya parlay dari Facebook. Ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa ini ya kita sekarang mau nyoba training model chatbot modelnya menggunakan Facebook Parlay. Kalau demo yang saya tunjukkan tadi menggunakan
transfer learning conversational AI-nya yang mereka punya, yang pernah mereka buat. Kalau sekarang saya pakai Parlay, ya kebetulan waktu saya mau nyoba minggu kemarin Parlay, mereka belum support GPT-2 secara semuanya gitu. Jadi pada waktu itu mereka atau Parlay baru support GPT-2 yang berbahasa Inggris aja gitu. Jadi ada kira-kira 5 GPT-2 model yang mereka support. Nah, oleh karena itu saya ya kirim pull request untuk mensupport GPT-2 model-model yang lain selain berbahasa Inggris, misalnya bahasa Jerman atau berbahasa Indonesia. Nah, sekarang ya, jadi kalau transformer bisa langsung pip install transformer, tapi kalau yang di Parlay karena pull request-nya baru di merge beberapa hari yang lalu, jadi belum bisa diinstal langsung dari pip repository, jadi kita harus install dari GitHub repositorinya langsung. Ya sebenarnya sih saya udah install sebelumnya, jadi harusnya udah ada. Sebelumnya ada pertanyaan? Tadi ada pertanyaan tentang GPT-2 minimal RAM berapa giga ya, Mas? Dan kalau dijalankan di Colab, apakah butuh Colab Pro? Sebenarnya sih tergantung apa kita itu jalaninya fine tuning aja atau pre-train GPT-2-nya. Kalau fine tuningnya aja pakai Colab juga bisa sih, nggak ada masalah. Tapi kalau harus pre-train dari awal, ya bisa coba Google Colab yang biasa, yang bukan Pro, cuman mungkin ya karena perlu waktu lama. Misalnya kalau kita kemarin itu atau tahun kemarin itu pre-train GPT-2 small model dengan memakai 30 GB dataset, itu perlu waktu paling tidak seminggu gitu pre-train dengan memakai TPU yang versi 3 itu ada, kita dapat 8 ya, versi 3 itu ada 8 TPU course-nya. Jadi kalau cuman Google Colab mungkin kurang bisa gitu. Kalau Google Colab kan bisa pakai TPU tapi cuman yang versi 2 kalau nggak salah, yang Google Colab yang gratis. Dan mungkin cuman 2 course atau ya 1 course. Nah, kalau fine tuning aja misalnya untuk fine tuning ini buat chatbot nggak ada masalah sih. Ini saya fine tuning buat chatbot dengan memakai yang medium size GPT-2 itu dengan perlu untuk satu epoch cuman perlu kira-kira 20 menitan lah fine tuning satu epoch. Dan kalau fine tuning satu epoch udah lumayan bagus lah kira-kira. Lebih lama tentu lebih bagus, cuman untuk nyoba-nyoba aja satu epoch juga udah cukup. Oke. Semoga kejawab ya Mas Muhammad Iqbal. Yang lain juga kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat aja. Terima kasih. Nah, sekarang ya seperti saya singgung sebelumnya, salah satu kendala terbesar untuk membuat chatbot di Indonesia, open domain chatbot di Indonesia itu tentang dataset gitu. Nah, oleh karena itu saya
nyoba translate aja dari dataset yang ada yang berbahasa Inggris. Saya coba 2 dataset yang saya coba dari conv.ai itu conv.ai itu tentang persona chatbot gitu. Jadi chatbotnya punya beberapa personality masing-masing, dan kemudian empathic dialog dataset juga saya translate juga. Untuk ini saya memakai dulu saya memakai Google Translate, cuman hasilnya lama banget gitu. Jadi ya mungkin karena latensi aja gitu, jadi lambat sekali. Jadi dulu itu waktu translate conv.ai dataset itu kira-kira perlu lebih dari 10 jaman lah, capek nunggunya. Cuman karena kelamaan nunggu ya akhirnya kebetulan ada Mas Akmal yang udah buat machine translation model yang dari Marian. Kalau nggak salah dia bilang modelnya di train pakai MC4 dataset dari yang berbahasa Indonesia atau yang ya sejenisnya. Nah, kalau saya bandingkan ternyata lumayan bagus gitu, nggak kalah dengan nggak kalah dari Google Translate. Jadi akhirnya ya saya pakai yang model machine translation dari yang dibuat Mas Akmal. Ada contohnya enggak ya? Nih, di repo saya yang conv.ai.id juga ada saya kasih contoh memakai machine translation-nya. Ya, di sini saya memakai model dari Mas Akmal, atau di internet dia pakai nama Wikidepia. Ya, ini salah satu contohnya aja. Sentence I'm hungry bla bla bla, ya translate, ya saya lapar tapi saya tidak punya uang untuk membeli makanan. Nah, ini kalau pakai ini saya jalankan di komputer saya yang cuma pakai Nvidia 1080 GPU, lumayan cepat. Jadi waktu kemarin tuh translate lagi conv.ai sama conv.ai dataset yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu cuman perlu waktu 1,5 jam gitu. Dibandingkan kalau pakai yang Google Translate yang ya karena mungkin latensinya yang lambat, jadi harus ngirim terus transfer data sana sini, akhirnya buat memerlukan waktu lebih dari 10 jaman buat satu dataset. Jadi sampai saat ini saya pakai model yang dibuat sama Mas Akmal aja sekarang. Nah, sekarang kembali lagi ke hands-on-nya. Ya, untuk hands-on ini saya pakai yang empathetic dialog aja, karena ya walaupun nggak begitu lama buat trainingnya, tapi tetap aja perlu waktu lebih dari 20 menit untuk satu epoch. Ya mungkin di sini saya nggak akan training secara lengkap, cuman menerangkan gimana hasilnya dan gimana trainingnya. Jadi pertama-tama kita ya saya hasil dari translate-nya saya taruh di 2 alamat ini, mungkin bisa dibaca saya taruh di cloud uncool.ai. Jadi kalian bisa download
sendiri-sendiri untuk untuk dipakai. Ya, ya kalau yang empatik dialog itu nggak terlalu besar sih, cuman ya 26 megabyte. Nah, ini isi dari Train CSV yang sudah berbahasa Indonesia seperti ini. Jadi ini per barisnya satu kalimat. Jadi satu dialog itu mungkin terdiri dari beberapa baris gitu. Ini satu dialog, terus dialog kedua di tempat di baris-baris yang lain. Kemudian kita bisa pakai parlay itu secara programmatically atau langsung di scriptnya yang ditulis di Jupyter, ataupun kita juga bisa pakai command line lewat parlay punya binary sendiri untuk untuk jalanin command-nya. Jadi kita bisa pakai ini script secara programmatically, atau kita bisa jalanin lewat command line seperti ini. Nah, kalau kita jalanin ini untuk ngecek isi dari dataset empatik dialog. Nah, ini satu episode atau satu dialog prompt-nya, terus jawabannya, prompt, jawaban, dan seterusnya. Atau bisa juga kita pakai command line. Download lagi. Nggak usah deh. Lupa download sebelumnya. Nah, untuk training atau fine tuning modelnya, kita coba yang fine tuning yang small model dari GPT-2 kita. Ini ya sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh sih dari waktunya untuk fine tuning yang GPT-2 model yang kecil sama yang besar. Kalau kemarin tuh saya coba di Google Colab, nyoba yang training satu epoch GPT-2 model medium, itu satu epoch itu kira-kira 20 menitan lah. Jadi kita di sini dataset, kalau di Parlay dataset itu mereka ambil istilah tas. Jadi tas itu yang mereka pakai untuk nama dataset. Kalau datapath itu letak di mana data kita yang kita taruh untuk ya sebelumnya kita tadi kan download dataset berbahasa Indonesia di directory data. Jadi saya taruh datapath itu di sini di data. Dan model itu ada beberapa model yang bisa kita pakai, misalnya Blender Bot atau Pure Transformer model. Tapi untuk yang kita buat ini sekarang kita pakai model GPT-2 jenisnya, dan
nama modelnya itu nama model yang ada di Hugging Face. Misalnya sekarang kita pakai Indonesian NLP GPT-2. Yang ini yang small modelnya. Atau kalian nanti bisa juga pakai yang medium, GPT-2 medium model. Yang kedua, yang kalau model file itu maksudnya outputnya, di mana nanti kita harus di mana model hasilnya kita taruh gitu. Dan kalau di tengah jalan misalnya crash, kalau seandainya modelnya udah sempat di save, kita bisa lanjutin lagi gitu, di training lagi. Atau kalaupun sudah selesai fine tuningnya, bisa nanti fine tuning lagi dengan lebih epochnya dengan memakai ini. Jadi bisa ngecek, Parlay bisa ngecek apa modelnya itu udah ada atau belum, dan kalau udah ada bisa dilanjutkan sebelumnya. Ya, yang penting dipakai, yang penting dicoba-coba juga learning rate-nya. Beberapa hari yang lalu saya pakai learning rate-nya default, anehnya mereka pakai learning rate 1 gitu. Jadi hasilnya kurang begitu bagus, tapi pas setelah saya coba learning rate ya 0,0001, hasilnya lebih bagus. Ya, optimizer Adam itu standar. Ya, di sini kita bisa ganti jumlah epochnya berapa yang mau kita training. Terus bisa kita cek validasinya setiap 1/4 epoch misalnya. Kalau batch size, kalau di Google Colab untuk yang small GPT-2 model sebenarnya bisa pakai 4 batch size-nya. Kalau yang medium harus pakai batch size 2 karena ya nggak cukup memori RAM-nya di GPU. Ya, saya sebenarnya kalau FP16 sebenarnya harusnya lebih cepat gitu. Cuman waktu dicoba itu ada masalah, ada masalah, jadi saya disabled aja FP16-nya. Terus dynamic batching, jadi supaya lebih cepat lah. Jadi datasetnya diolah begitu rupa, jadi trainingnya dataset ngumpulin yang sama panjangnya supaya hasilnya lebih cepat waktu training. Ada pertanyaan lagi nih di chat dari Rohana Prihastuti. Maaf Pak, izin bertanya, untuk activity ini apakah berarti mentrain data dialog ke model base begitu, bukan dengan head tertentu seperti QA begitu ya? Kenapa? Kak Rohana Prihastuti mungkin bisa on mic jelasin lebih lanjut. Atau lagi nggak bisa? Saya ulang ya. Katanya untuk activity ini apakah berarti mentrain data dialog ke model base? Ya, kita fine tuning GPT-2 model kita yang udah kita punya gitu. Jadi kita kan udah punya beberapa GPT-2 model yang udah kita pre-train sebelumnya, yang udah bagus. Nah, di sini kita cuman fine tuning aja dengan memakai dialog dataset atau chatbot dataset. Jadi kita cuma perlu fine tuning setengah jaman udah bisa dapat model yang lumayan cukup bagus lah untuk chatbot. Kalau pre-training dari awal lagi tentu bakal lama banget. Ada satu pertanyaan lagi, Mas. Izin bertanya, apa bedanya model GPT-2 sama BERT?
apakah GPT-2 model dapat digunakan untuk task classification? Ya, BERT itu encoder transformer. Jadi kalau GPT-2 itu cuman decoder. Dari transformer itu ada encoder dan decoder. Nah, kalau BERT itu cuman memakai encodernya, sedangkan GPT-2 itu buat cuman decodernya doang. Biasanya BERT itu dipakai untuk ya untuk banyak, sebenarnya sih penggunaannya BERT itu lebih banyak gitu. Misalnya untuk text classification atau NER atau macam-macam lah. Sedangkan GPT-2 biasanya dipakai untuk ya autoregressive model, jadi untuk membuat kalimat, misalnya seperti chatbot seperti ini, atau misalnya GPT-3 yang kita pakai untuk membuat ya paragraf dan sebagainya. Tapi sebenarnya secara teori GPT itu juga bisa dipakai untuk text classification sih, bisa dicoba. Jadi nggak cuman buat text generation aja, tapi juga bisa dipakai untuk text classification misalnya. Cuman biasanya kita pakai BERT atau sejenisnya untuk model-model ya tas seperti NER atau text classification atau yang seperti itulah. Oke, makasih Mas. Agak panjang. Ada satu pertanyaan lagi kalau. Iya. Jadi dari Kak Eko Teguh Widodo, izin bertanya, dataset untuk chatbot ini didapat dari sumber data mana saja ya? Terima kasih. Kalau yang saya pakai ini kan baru 2 chatbot datasetnya, Conv AI atau Persona Chatbot dataset dan Empathic Dialogue dataset. Itu dataset itu udah ya salah satu dataset yang dibuat dengan ya dipublish lewat beberapa papers gitu. Nah, itu bisa bisa di-download di beberapa sumber. Nah, salah satunya lewat Parlay Facebook, bisa download otomatis datasetnya yang berbahasa Inggris. Nah, karena kita sekarang nyoba berbahasa Indonesia, ya saya translate dulu dan bisa di-download sendiri di alamat yang di atas yang udah saya taruh yang ini di cloud-uncool.ai yang udah ditranslatekan. Oke, makasih Mas. Nah, ya ini ya kalau hasilnya setelah kira-kira 20 menit setengah jam di fine tuning, hasilnya bisa dipakai. Untuk yang ini nanti hasilnya akan ada di file ini, di Models Empathic Dialogue Modes. Nah, untuk mencobanya ini saya juga udah sempat training modelnya dengan memakai dua datasetnya. Jadi secara langsung dua-duanya saya training sebelumnya, Persona dataset dan Empathetic dataset. Jadi kalau mau nyoba bisa download ini dulu, bisa dicoba ini, dan hasilnya ada di directory models. Ya, isinya sebenarnya seperti ini. Sebenarnya sih di medium size GPT-2 model itu
besarnya kira-kira 1,3 GB lah, atau paling besar 1,5 GB. Cuman setelah di training, di fine tuning lagi, semuanya menjadi lebih dari 5 GB, karena isinya nggak cuma parameter tapi juga beberapa informasi lainnya yang diperlukan untuk ke fine tuning lagi nanti. Cuman kalau waktu download di Google Colab ternyata cuman downloadnya cuman perlu waktu ya hampir 1 menitan lah. Ya saya taruh hasil modelnya di Hugging Face juga di alamat ini, jadi bisa langsung di-download, bisa cepat. Dan kita bisa nyoba hasil modelnya dengan memakai untuk ini saya pakai dari datasetnya. Jadi kita coba di sini tes modelnya dengan memakai empathetic dialog. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, coba lagi lah. Jangan memakai yang medium. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau ini di baris pertama pertanyaannya, sedangkan label itu ground truth-nya. Jadi di datasetnya ini kita tulis ini hasil dari jawaban dari pertanyaan baris pertama, sedangkan modelnya sendiri menjawab pakai ini. Jadi kalau ada pertanyaan hari ini, saya berangkat kerja di pagi hari, ban saya pecah di tengah jalan yang sibuk, itu membuatku takut. Kalau ground truth-nya di labelnya, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Tapi kalau modelnya bilang, oh tidak, saya senang Anda baik-baik saja. Apakah Anda yang terluka? Ya, jawabannya tentunya nggak perlu sama dengan labelnya. Cuman dari artinya kira-kira menjawab bisa dijadikan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Sedangkan misalnya yang kedua, dia bilang, ya saya baik-baik saja sekarang, tapi dengan luka ringan. Kalau labelnya, ya keren, apakah mobil Anda banyak yang rusak? Sedangkan model yang kita buat, jawab, saya harap Anda segera merasa lebih baik, dan seterusnya. Atau misalnya ini episode dialog lain, misalnya, saya terlalu bersemangat karena akan terbang ke luar negeri untuk pertama kalinya. Modelnya bilang, saya harap Anda bersenang-senang, saya yakin Anda akan melakukannya dengan baik. Terus dia bilang lagi, bepergian ke Afrika Selatan, lalu ke Ghana. Juga pertama kali saya mengunjungi Afrika. Modelnya bilang, Afrika Selatan adalah tempat yang indah. Saya harap Anda bersenang-senang. Nah, ini bisa jawab ini karena dia udah di training pakai empathetic dialog dataset. Nah, bisa kita juga bisa tes modelnya secara interaktif.
Jadi kita bisa nulis sendiri apa yang kita ingin tanya. So, kita mau nyoba yang medium model. Ya. Ya, saya tanya, halo apa kabar? Saya baik-baik saja. Ini bisa jawab ini karena modelnya udah saya train pakai Persona chatbot dan 4 dialog. Kalau cuman di training pakai 4 dialog doang, kalau ditanya apa kabar atau nanya siapa nama kamu, jawabnya modelnya nggak akan tahu gimana jawabnya. Ya, sebenarnya kita bisa inject personality ke modelnya, cuman sekarang ya personality-nya random aja gitu. Misalnya saya cerita, nah, ya lumayan lah jawabannya. So, saya sedih karena kemarin anjing saya hilang di jalan. Jawabannya, saya minta maaf mendengarnya. Apakah Anda akan mendapatkan anjing baru? Atau mungkin Anda bisa mendapatkan yang lain? Saya harap semuanya berhasil untuk Anda. Nah, kalian bisa nyoba sendirilah modelnya. Dan mungkin bisa buat dataset sendiri atau mengumpulkan dataset sendiri dan training lagi atau fine tuning lagi dengan memakai cara yang seperti di atas. Dan kalau udah ada yang bisa mengumpulkan dataset, mungkin bisa share juga gitu ke teman-teman kita yang lain supaya bisa saling sama-sama belajar tentang chatbot ini. So, kira-kira mau nanya apa lagi nih ini tentang ke modelnya? Bisa tulis di sini. Ada yang nanya nih dari Bosti, kalau mau ikut berkontribusi di dataset atau model bagaimana caranya? Yang pertama-tama mungkin ya saya sendiri belum tahu gimana kita saling bertukar dataset. Mungkin nanti kita bisa bicarakan bagaimana untuk membuat project mengumpulkan dataset, karena mungkin
kita perlu diskusi dulu di mana tentang dataset apa yang mau dibuat dan bagaimana cara mengumpulkannya dan sebagainya. Untuk sementara ya saya pakai translate aja dulu yang berbahasa Inggris, dan mungkin bisa juga kita crowdsourcing untuk memperbagus dataset terjemahannya, karena sebagus-bagusnya dataset yang sudah diterjemahkan dengan mesin translation, tapi hasilnya tentunya nggak akan sebagus yang bisa kita tulis sendiri, yang bisa kita buat sendiri gitu. Misalnya ya seperti ini, jawaban saya minta maaf mendengarnya kelihatannya agak aneh gitu kalau di bahasa Indonesia. Tapi itu karena di bahasa Inggris normal perkataan seperti itu. I'm sorry to hear about it. Tapi kalau di bahasa Indonesia kita mungkin nggak akan bilang seperti itu. Misalnya mungkin kita akan bilang, wah kasihan banget anjingnya meninggal, atau misalnya kalau ada orang bilang temannya meninggal, mungkin kita nggak akan bilang saya minta maaf mendengarnya, tapi mungkin kita akan mengungkapkan dengan kata lain, misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau misalnya atau ya kata-kata ungkapan lain yang mungkin beda dengan yang dipakai berbahasa Inggris. Nah, kalau seandainya kita punya dataset yang kita anotasi sendiri gitu, mungkin hasil dari chatbotnya bisa jauh lebih bagus lagi, lebih natural lagi itu gitu jawabannya. Jadi nggak seperti mesin aja, nggak seperti chatbot aja gitu. Ya, kalau ini kan jawaban seperti ini masih kedengaran seperti chatbot, walaupun artinya mungkin udah bagus, cuman pengungkapan kata-katanya masih ya kurang begitu bagus. Semoga kejawab ya Kak Bosti. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Eko Teguh Widodo. Untuk yang berbahasa Indonesia, apakah model mendukung penggunaan kata-kata baku saja atau bisa berupa singkatan, alay, atau mungkin typo? Bisa dicoba yang bahasa-bahasa alay atau bahasa-bahasa yang dipakai sehari-hari, karena waktu kita training dataset, training GPT-2 modelnya, itu kan kita pakai beberapa dataset dari MC4, terus Oscar dataset, yang datasetnya itu dikumpulin dari internet gitu. Jadi mereka kumpulin datasetnya, dan kemungkinan besar banyak juga yang mengandung kata-kata, kalimat-kalimat alay gitu. Jadi mungkin modelnya bisa ngerti juga gitu bahasa-bahasa alay. Walaupun mungkin nggak sebagus yang bahasa normal gitu. Coba aja kalau mau. Atau bisa tulis di sini apa yang mau kita tanyakan buat modelnya. Nah, idenya dikit. Ada yang mau kasih pertanyaan lagi atau mungkin masukan mau Mas? Ada yang nanya lagi, modelnya usia berapa? Modelnya usianya beberapa hari, baru selesai training beberapa hari yang lalu, yang medium size. Jadi sebenarnya ini modelnya dan kodenya itu premier banget gitu. Jadi ya kan GPT-2 support buat bahasa lain selain bahasa Inggris juga baru
baru dimasukin ke Parlay Facebook Parlay-nya beberapa hari yang lalu, dan modelnya juga baru di training beberapa hari yang lalu berdasarkan kode yang saya kirim ke Parlay. Beberapa hari aja udah keren banget ya. Aku juga kaget tadi yang Indonesian GPT itu ternyata cuma 2 minggu dibikin. Oh, yang Indonesian GPT-2 model itu kan buatan tahun kemarin, udah lama sih, setengah tahunan lah. Cuman kita mungkin nggak publish banget atau nggak cerita-cerita tentang model kita. Kalau yang chatbot model ini ya cuman berumur beberapa hari. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Bisa on mic juga kalau mau. Aku juga penasaran di sini ada teman-teman yang dari tim Indonesian NLP juga nggak? Yang mungkin Oh, ikut nonton. nggak tahu deh. Kayaknya ada nama-nama yang lumayan familiar tuh. Itu bisa pakai bahasa nggak baku ya, Mas? Bisa ngerti juga ternyata. Ya, ya lumayan lah. Lumayan untuk model-model langkah-langkah di awal. Ini kan baru pertama kali juga saya nyoba parlay, cuman nggak terlalu jelek lah hasilnya. Hasilnya mungkin bisa lebih bagus lagi kalau emang kita benar-benar punya dataset yang bagus gitu, yang udah kita anotasi sendiri dan nggak cuman translasi aja dari bahasa Inggris. Mau coba dong, Mas. Kalau pakai singkatan kayak saya makan apel, tapi makannya MKN gitu bisa nggak ya? Hmm. Ya, Keren juga. ya lumayan lah, nggak begitu jelek hasilnya. Cuman agak kontradiksi jawabannya. Saya suka apel, cuman saya tidak tahu mengapa saya tidak bisa makan buah-buahan. Ya, kurang datasetnya aja mungkin. Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Ya silahkan tanya atau ide yang lain untuk menanyakan ke modelnya. Kayaknya belum ada ya. Ya, nanti kan kalian bisa coba sendiri, kan ada di Oh, ada lagi. kolomnya. Hei, apakah kau punya pacar? Ngerti lah. Lumayan.
Hmm. Waduh, Lumayan kan jawabannya? kayak teman curhat. Oh Bisa ya, ada berat-berat. pertanyaan lagi. Em, dari Kak Rohana Filosofi lagi, izin tanya, biasa kalau tas seperti ini evaluasinya dengan apa ya? Ini bisa ada evaluasinya juga. Jadi selama training ada perplexity-nya yang kita bisa monitor, perplexity-nya harus semakin turun. Sebentar, saya naik lagi ke atas. Datasetnya juga kan terbagi train, validation, dan test dataset. Jadi ada skripnya juga untuk evaluasi modelnya berdasarkan tes atau validasi dataset. Mana yang training ya, ini dia. Ini selama training kita bisa lihat perplexity-nya mana, ini dia. PPL itu perplexity 13,25. Perplexity di bawah 20 itu udah bisa dibilang bagus, lebih turun lagi tentunya lebih bagus. Perplexity itu lebih kecil lebih bagus. Terus di evaluasinya kalau modelnya udah selesai di training atau di fine tuning, ada hasil evaluasinya. Di sini ada blue, 4, ya sebenarnya sih nggak begitu, kelihatannya nggak begitu bagus karena ini perbandingan antara yang di labelnya dengan apa yang dibuat atau di generate sama modelnya gitu. Walaupun blue-nya kecil, tapi kan belum berarti hasilnya jelek, karena blue itu belum tentu metrik yang lumayan bagus sih, karena perbandingannya cuman membandingkan kata-katanya, tapi bukan membandingkan arti dari kata-katanya gitu. Ada metrik lain yang lebih bagus, misalnya Bluebird. Jadi yang dibandingkan itu arti atau makna dari kata-katanya. Mungkin itu lebih bagus untuk dijadikan evaluasi. Ada pertanyaan lagi. Itu jawabannya didesain untuk jadi lebih dari satu kalimat ya, Mas? So tadi panjang-panjang terus jawabannya. Jawabannya bisa diatur di sini. Kira-kira minimalnya berapa gitu. 15 atau ya 15 sedang lah. Bisa juga minimalnya bisa sampai 20 atau lebih banyak lagi supaya kata-kata yang dibuatnya lebih panjang lagi gitu. Ada pertanyaan. Ya. Itu translate-nya ada limitnya nggak ya? Atau unlimited? Soalnya hasil terjemahannya bagus banget. Limit gimana maksudnya? Gimana Mas Muhammad Iqbal? Ini kan translasinya nih, cara translate-nya. Ya sebenarnya sih tergantung jumlah kata yang dimasukin
itu tergantung modelnya. Biasanya modelnya itu maksimal antara 512 kata atau subword, atau kalau modelnya yang besar itu sampai 1024 subword. Itu bisa translate yang lebih panjang, misalnya satu paragraf itu mungkin kurang dari 500 subword. Jadi bisa pakai itu. Cuman datasetnya kan satu kalimat pendek-pendek, ya kurang dari 30 kata lah. Udah Atau itu yang kejawab. dimaksud pertanyaannya atau Iya, gimana? iya betul. Udah kejawab ya Mas Muhammad? Nah, kalau kalimat, kalau di buku, kalau mau translate buku ya tentunya kan kita bisa potong-potong per paragraf atau per kalimat. Ada lagi dari Danadira. Mau tanya Pak, apakah model akan menjawab dengan kalimat yang persis sama apabila pertanyaannya sama? Tergantung random seed-nya di sini. Biasanya hasilnya sama kalau random seed-nya waktu mulai jalanin modelnya itu sama. Jadi kalau respon model terhadap pertanyaan yang tidak persis tapi konteksnya sama juga tergantung random seed itu ya? Iya. Dan tergantung juga beberapa parameter, hiperparameter, misalnya kalau kita pakai sampling buat inference-nya ada yang kata yang dibilang temperatur. Kalau temperaturnya rendah sekali, kemungkinan besar kata-katanya akan sama yang keluar dengan kata-kata dengan pertanyaan nanti kalau pertanyaan sama. Kalau temperaturnya besar, misalnya itu kan temperatur yang bagus itu mulai dari 0,1 sampai 1 itu biasanya seperti itu normalnya. Kalau temperatur semakin besar, misalnya modelnya akan lebih kreatif untuk memilih kata-kata yang lain gitu. Tapi kalau temperaturnya lebih besar dari 1, hasilnya jadi jelek karena ya jadi kelihatan random sekali gitu. Jadi ya, tapi kalau temperaturnya sama, random seed-nya sama, pertanyaannya sama, hasilnya juga jawabannya sama. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Gimana teman-teman? Mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada. Kesempatan terakhir nanya. Oke. Kalau nggak ada mungkin kita udahin aja ya. Ada lagi ternyata. Apa plan ke depan untuk improvement model? Ya, plan ke depannya itu mencoba beberapa dataset yang lain dan training modelnya bareng-bareng dengan dataset yang lainnya gitu. Jadi kalau sekarang kan cuman baru di training pakai persona dataset sama empathetic dataset. Tapi dataset yang lain kan masih banyak yang lain yang bisa kita coba. Misalnya dataset dari Wikipedia, jadi tanya jawab tentang berbagai macam pertanyaan yang ada, yang jawabannya ada di Wikipedia. Mungkin itu bisa kita coba juga ditranslate dulu, dan kalau bisa training seperti itu, kemungkinan modelnya bisa menjawab pertanyaan secara umum, misalnya berapa jarak matahari ke bumi misalnya. Kalau sekarang kan cuma di training pakai 2 dataset, pasti nggak akan tahu jawaban
seperti itu. Misalnya ya, jawabannya ya nggak ada hubungannya dengan ya kalimat pertama sih mungkin pas ya, saya tidak tahu. Cuman kata-kata kalimat setelahnya nggak ada hubungannya dengan pertanyaan. Ya karena emang modelnya nggak tahu, nggak di training pakai dataset seperti itu. Oke, Ya, kasih dan banyak rencana Mas ke Yahya. depan ya seperti itulah. Jadi mencari dataset yang baru, mencoba dataset yang baru, atau mudah-mudahan kita bisa crowdsourcing bareng-bareng membuat dataset yang baru dari kita, misalnya seperti yang empathetic dataset, tapi yang benar-benar asli buatan kita sendiri. Jadi supaya hasilnya lebih kedengaran, lebih natural lah dalam bahasa Indonesia, tanya jawab bahasa Indonesia. Cuman sekarang kan langkah-langkah awal dulu, dan proof of concept-nya kelihatannya lumayan lah, udah lumayan bagus, udah bisa dipakai. Oke, kasih Mas Yahya atas sharingnya hari ini. Ya, Semoga semoga nggak kapok kalau nanti diundang menjadi speaker lagi ya. mudah-mudahan ada gunanya sedikit-sedikit, atau mudah-mudahan bisa dicoba di rumah nanti sendiri, dan dan improve sendiri modelnya, atau membuat bareng-bareng datasetnya, karena buat dataset sendiri agak sulit juga sih. Oke, itu Ini. aja semuanya. Jangan lupa cek karya Mas Cahya sama Indonesian NLP juga di link yang aku bagiin tadi. Kalau teman-teman punya topik menarik buat EACC selanjutnya, bisa kontak Mas Hari atau Mas Angga juga di Discord. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Sama-sama. Terima kasih Mas Cahya. Bye-bye. Bye.